Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Bengkulu dengan program Berendo. Tema kita hari ini penuhi gizi anak. Tadi juga Dr. Sarah dan juga Mbak Ria juga menjelaskan ya bahwa ada faktor perkembangan kognitif yang terganggu jika gizi itu kurang terpenuhi bagi anak. Nah, sebenarnya perkembangan kognitifnya seperti apa nih? Apakah memang ini ada kaitannya dengan anak yang autis atau malah berbeda seperti itu, dokter? Oke. Pertama kita bahas tentang perkembangan dulu ya Mbak. Jadi perkembangan itu ada bentuk secara fisik dan perkembangan perilaku atau itu agak ngarah ke jiwa. Autis itu masuk ke golongan perilaku dan ke jiwa. Nah yang kita takutin dari stunting adalah perkembangan dari tadi fisiknya. Biasanya itu kemampuan motorik, sensorik, semua macam. Jadi kemampuan motorik itu kekuatan dia. Jalan, ngomong, sensorik kekuatan dia. Bagaimana dia mendengar, bagaimana dia caranya bercakap ngomong, bagaimana dia merasakan. Nah, untuk perilaku itu bagaimana dia mengekspresikan, bagaimana dia anak ini bersosialisasi dengan lingkungan sekitar selain orang tua atau selain lingkungan rumah. Itu tiga-tiganya PR bagi orang tua untuk dikembangkan semua. Itu semuanya masuk cakupan dalam kognitif. Nah, untuk perilaku autis secara tidak langsung mungkin ada hubungan seperti pernah dijelaskan juga, misal anaknya kurang gizinya semua macam, ada beberapa zat tertentu yang bisa cenderung untuk menjadikan autis. Tapi tidak semuanya akan terjadi seperti itu karena kan hanya berdasarkan penelitian dan itu tidak semua faktor akan terjadi. Karena biasanya penyebab autis itu karena kurang stimulus. Jadi kurang stimulasi bermain dengan lingkungan sekitar, diajak sama ibunya atau diajak ngomong. Nah, sebenarnya ada satu penyebab autis yang pasti dan kemungkinan sering dilakukan orang tua zaman sekarang. Anak saya cerewet nih, nangis, kasih gadget. Ya, itu pemicu, Mbak. Oke, itu untuk yang itu ya, itu stimulus yang salah. Jadi tetap kita interaksikan dengan yang lain. Untuk yang kognitif yang saya takuti tadi itu gangguan perkembangan. Usia 2 tahun belum bisa ngomong, Dok. Benar. Usia 1 tahun dia belum bisa berdiri, Dok, belum bisa berlari. Itu yang kita takutin dari anak stunting. Itu. Selain untuk gangguan perilaku, mungkin tidak ada gangguan khusus dari jiwa, tapi palingan gini. Dia dipanggil nggak nyaut, Dok. Diajak ngomong nggak respon, Dok. Dah, misalnya 2 tahun nih, makin kelihatan anaknya diem, lemes. Nah, itu yang kita takut ya untuk gangguan perilaku nanti. Tapi kalau untuk autis, arahnya mungkin agak jauh. Tapi yang pasti terjadi pada keadaan stunting itu. Bahasa kita apa ya itu ya? Lemot. Itu yang kita takut untuk perilaku ya. Tapi Lemot paling anaknya ya. ditakuti perkembangan motorik sih yang harus dikejar. Nah, berarti orang tua zaman sekarang nih yang memang sudah sosialita banget ya, jangan sampai kalau misalnya anaknya menangis sedikit dikasih handphone, karena itu bisa salah ya, salah pendidikan. Nah, sebenarnya diajak ngobrol, diajak nyanyi malah dikasih HP. bener, nangis dikit dikasih handphone. Cara bayi aja udah dikasih kan. Ini sebenarnya untuk pemenuhan gizi yang baik itu yang seperti apa nih, Mbak Ria? Dokter Sarah atau ke saya? Boleh Mbak, tapi dijelasin dari perusia mungkin ya. Jadi untuk pemenuhan gizi kan setiap orang-orang itu memang berbeda-beda ya, mulai dari bayi, balita, remaja, sampai usia dewasa dan lansia. Tapi intinya dari faktor yang mempengaruhi pemenuhan zat gizi itu tadi berat badan, tinggi badan, sama usianya. Jadi aktivitas fisiknya, terus adanya kalau misalnya kita udah dewasa itu pekerjaan, itu mempengaruhi sekali kebutuhan nutrisinya. Jadi kalau diet gitu kan itu ditentukan nih, misalnya Mbak dengan usia sekian, berat badan sekian itu ternyata membutuhkan kilokalori sebesar 1.200. Kalau bayi ya, kalau misalnya kayak kita itu 1.500 sampai 2.000-an gitu. Nah, Mbak yang sekarang ini yang berat badan mungkin 170 dengan berat badan 65 dibandingkan dengan seorang wanita atlet berat badan 65 dengan
tinggi badan 170 juga, itu kilokalorinya berbeda. Beda, ya. Iya, gitu. Jadi yang mempengaruhi itu aktivitas fisik, pekerjaannya juga berat badan, tinggi badannya juga. Jadi memang ada rumus-rumusnya kenapa kita harus bisa menentukan kebutuhan gizi itu. Jadi nggak bisa, oh aku segini, aku diet aja, makan buah aja seharian, nggak gitu. Nggak, jadi kita harus memenuhi kebutuhan gizi kita itu ada beberapa faktor gizi. Jadi misalnya zat-zat gizi kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu harus kita penuhi. Kalau kita diet cuma makan buah aja, di dalam buah itu cuma ada vitamin mineral aja, kalaupun ada sedikit itu hanya karbohidrat seperti glukosa, tapi proteinnya kurang, lemaknya juga nggak ada. Kita butuh lemak juga kan untuk energi kita beraktivitas. Jadi yang biasanya suka diet-diet nih, Jangan dulu ya. kayak gitu, padahal dia itu butuhnya 1.500 kilokalori sehari untuk aktivitasnya. Cuma karena dia takutnya gimana, ya udah makan buah sehari. Ujung-ujungnya bukannya dia diet yang maksudnya langsing gimana, ya. ternyata oleng masuk IGD. Benar-benar apalagi sedang mengandung ya atau Iya. malah menyusui gitu. Sekarang itu kan ibu-ibu juga sudah mulai jarang memberi ASI mereka karena sudah ada susu formula kan ya. Susu formula, terus bubur yang lebih praktis nih. Kadang-kadang juga orang tua ada yang buat empasi gitu. Nah itu sebenarnya untuk susu formula, bubur itu sebaiknya dikonsumsi seperti apa nih? Nah, untuk susu formula ini harus ada alasannya dulu ya. Kalau untuk kesehatan bagi kita, sebenarnya ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Karena ASI itu dibandingkan susu formula, itu kadar zat gizinya itu udah benar-benar pas sekali. Nah, dibandingkan susu formula juga itu nggak ada yang namanya kolostrum atau zat untuk menciptakan anak itu terlindungi dari penyakit. Kalau susu formula itu hanya kebanyakan nih malah justru susu formula itu banyak terdiri dari glukosa, sukrosa. Nah, itulah yang menyebabkan anak-anak itu justru kata orang kasih susu formula aja biar gendut. Gendutnya itu karena apa ya? Karena glukosanya itu, bukan karena protein. Anak-anak yang susu formula jangan salah, walaupun dia gendut, dia juga beresiko kena penyakit. Gampang infeksi. sakit gitu Iya, karena dia kekurangan kolostrum dari ASI itu tadi. Jadi kalau kita maksudnya nakes nih, itu menyarankan memang sebaiknya ASI. Nah, kalau memang ada beberapa sih faktor kesehatan kenapa ibu itu nggak bisa memberikan ASI pada ASI anaknya. eksklusif atau ASI seperti itu. Kalau saya pribadi menyarankan, sebenarnya sangat disayangkan sih. Sekarang kan sudah ada tren yang namanya pompa ASI, terus donor ASI, rumah ASI. Kenapa enggak gitu kan? Nah, di zaman Nabi juga nggak ada tuh susu formula, yang adanya malah ibu susu kan, busu. Jadi itu bisa kita cari, misalnya kita punya keluarga nih, yang sama-sama anaknya sama-sama cewek, atau misalnya maksudnya jenis kelaminnya sama, nggak apa-apa, kita cari ibu donor ASI aja. Nah, tapi kalau memang beresiko tadi kayak mungkin ada satu pengecualian, kayak ibu yang memiliki penyakit HIV, hepatitis, atau yang zaman COVID dulu kan, maksudnya kasihan kan kalau anaknya kena COVID juga, ya mau nggak mau kalau memang nggak ketemu donor ASI lagi, susu formula itu sendiri. Berarti emang jalan terakhir Iya, susu itu jalan formula ya. Kalau terakhir bisa gitu. untuk kerabat dekat pun juga kita bantu seperti itu ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita penuhi gizi anak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.